Pemirsa, keputusan Lady Nayawan untuk mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Randy Kernot sepertinya sudah bulat setelah beberapa kali cintanya dikhianati. Meski sang suami berharap ada asa untuk bisa kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya yang sudah terlanjur terkoyak, namun keputusan untuk berpisah sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tak ada yang mampu menghalangi niat ibu 3 anak itu untuk menggugat cerai suaminya yang telah 9 tahun membina rumah tangga bersamanya. Dan hal itu dibuktikan dengan langkah Lady yang melayangkan gugatan cerai atas suaminya di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat pada 7 Juli 2023 lalu. Hal itu terlihat dari unggahan Lady di laman foto berbaginya. Namun gugatan tersebut baru terregister Senin kemarin di PN Bekasi, Jawa Barat. Ya, Lady tak pernah menyangka jika gugatan yang dilayangkan itu tepat di tanggal cantik, tanggal 7 bulan 7 tahun 2023. Itu karena aku udah kasih kuasa kan ya, jadi kalau soal itu mungkin lawyerku aja yang bisa jawab gitu sih. Saya perkara gugatan cerai antara Teddy Sumbodongga melawan Randy Imawan Sumantri ya. Hari ini masuk gugatannya pada tanggal Senin tanggal 7 Juli 2023. Ya, hari ini juga. Nanti setelah itu diserahkan ke majelis, nanti majelisnya akan menentukan. Jalan senyap sepertinya benar-benar dilakukan Lady. Sama seperti yang diungkap tim kuasa hukumnya beberapa waktu lalu, jika gugatan cerai bakal dilakukan namun tak sampai membuat gaduh. Gugatan cerai tersebut didaftarkan Lady lewat kuasa hukumnya dengan perkara nomor 314 PGCG 2023 PN Bekasi. Adapun materi gugatannya terkait permohonan cerai dan hak asuh anak. Nanti sidangnya tanggal 18 Juli, sidang pertama. Gladys Veronica Yanoan dengan di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simajuntak. Yang tergugatnya Randy. Darinya. Dia perceraian sama suami anak ya? Iya. Iya. Iya, untuk menghadiri para pihak dulu, baru ikut litigasi pihak dari tergugat. Namun begitu, pihak Pengadilan Negeri Bekasi yang akan menangani perkara perceraian Lady dan Randy enggan berkomentar lebih jauh alasan gugatan cerai tersebut dilayangkan. Oleh dong, Oret-oret aja sih. oret-oretan. Saya juga tadi minta bagian berdata. Oh nanti belum lagi. Nggak mungkin dong kita Mendahului, Iya. baru sidang pertamanya belum. Nanti sidang pertama aja, Selasa 18. Silakan. Ikut. Informasi gugatannya ada di situ. Tapi paling tidak itu namanya disamarkan. Biasanya karena sistem otomatis karena perkara perceraian. Oke. Nah, Itu aja paling tambahin ya. oke. Oke, terima kasih. Banyak. Sidang perdana gugatan cerai Lady Nayawan atas Randy Kernot tersebut rencananya perdana akan digelar pada 18 Juli 2023 mendatang dengan agenda mediasi dan tatap muka. Ya namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya gitu. Jadi ya doain aja supaya bisa dilalui dengan baik. Dengan proses baik-baik. Juni ya, bulan Juni udah ada konsultasi by phone. Habis itu kita jelasin konsultasi hukumnya tentang apa, yaitu tentang anak, terus bagaimana nanti kalau berpisah bagaimana, ya hanya sebatas itu sih. Bukan ke arah jangan sampai berpisah sih, kita kasih gambaran kalau tidak berpisah seperti ini flow-nya, kalau berpisah seperti ini, kalau nanti di Undang-Undang Perlindungan Anak seperti ini. Gitu, kewajiban orang tua apa aja nanti setelah anaknya lewat umur masa ini gitu, itu sih lebih ke sana sih. Jadi bukan menahan ataupun menyuruh gitu, nggak, kasih gambaran aja ya, menunggu Bu Lady aja untuk kasih keputusan untuk kita mengajukan gugatan atau bagaimana. Secara sekarang sih surat kuasa udah kita handle, sudah selesai, terus persiapan lebih udah selesai sih. Gugatan cerai yang dilayangkan Lady tersebut seperti mematahkan asumsi netizen kebanyakan yang menduga kalau Lady bakal mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai suaminya
setelah Randy muncul ke publik dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena dengan nyata-nyata telah berselingkuh dari Lady. Menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik. Atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya. Sebenarnya sayang banget sama anak-anak gitu. Selalu apa-apa anak-anak kok bisa gitu. Kayak bukan dia gitu. Sebelumnya dia sangat nge-treat aku dengan baik gitu. Makanya begitu berubah kelihatan. Contohnya apa nge-treat kamu baik gimana? Jadi dia nggak pernah mau aku tuh punya pikiran aneh-aneh gitu, atau misalnya dia selalu menyelesaikan dan selalu memberi solusi, tapi untuk yang satu ini nggak pernah ada solusi. Tak hanya itu, bahkan kabarnya gonjang-ganjing yang terjadi dalam rumah tangga Randy dan Lady membuat Denny Sumargo yang pernah mengundang keduanya di acara Bincang dengan Denny ikut turun tangan mendamaikan Randy dan Lady untuk tidak bercerai. Namun sepertinya langkah Densu itu tak membuahkan hasil. Ya dari hati, karena aku tuh mikir jangan sampai narasumberku dia itu akhirnya salah bicara gitu loh, supaya dia tahu apa yang dibicarakan, dia tahu bagaimana menyelesaikannya, solusinya apa. Nah itu mungkin yang membuat orang-orang cukup enjoy nonton podcast atau YouTube-nya Curhat Bang, karena di situ kita nggak ngegibah gitu-gitu, cuman bagaimana sharing menyelesaikan masalah, itu poinnya gitu loh. Sementara itu di lain peristiwa, Dedi Mahendra Desta atau yang akrab dikenal dengan Desta secara sah telah membacakan ikrar talak cerai 1 untuk Natasha Rizky. Namun pembacaan talak cerai tersebut hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sementara Desta tidak hadir di pembacaan ikrar talak tersebut. Lantas apa tanggapan pihak Natasha Rizky atas pembacaan talak 1 cerai Desta tersebut? Ya kalau kami kan sudah dengan hadirnya kami itu kan menerima dan peserta akibat hukumnya. Jadi ikrar talak itu juga berikut dengan akibat hukumnya, penyerahan dan lain-lain. Bang, tadi sempat disebutkan ada sejumlah nominal mut'ah Bang sampai 1 M lebih, ya. Itu gimana Bang? Yang seperti rekan-rekan ketahui kemarin kan dari Humas kan sudah memberitahu ya, sudah diumumkan ya seperti itu. Ini pembacaan ikrar talak sudah dilakukan tadi. Kebetulan pemohonnya tidak bisa hadir melalui puasa, dan per hari ini sudah selesai mengenai proses persidangan cerai talak. Muta kita nggak jawab ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum sudah. Kendati talak 1 cerai sudah dibacakan, namun kuasa hukum kedua belah pihak mengungkapkan kalau tidak menutup kemungkinan kalau Desta dan Natasha Rizky bisa bersatu kembali. Apalagi sebelumnya, Desta dan Natasha sempat mengunggah foto liburan bareng mereka bersama anak-anak. Dari foto yang diunggah ibu 3 anak itu, terlihat kalau hubungan keduanya baik-baik saja. Kan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman aja semua. Jadi anak nggak ada masalah Bang ya? Sejauh ini tidak ada. Kan kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin di mana ya kan? Talak 1. Ya kalau talak 1 itu kan masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan ketahui kan. Hubungannya kan mereka kan baik-baik saja. Tapi kemarin dimungkinkan. Dan masih kalau udah dari pulang kaca sendiri Bang, untuk rujuk bagaimana Bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa sih. Ya mungkin setelah berjalan mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi bagus Bang? Komunikasi bagus. Lantas benarkah cerai dari Desta, Natasha dapat nafkah Ida dan mut'ah lebih dari 1 miliar rupiah? Rekan-rekan ketahui kemarin kan dari Humas kan sudah
sudah harus tahu ya, sudah diumumkan. Ya, seperti itu. Kalau untuk Ada. nafkah anak-anak sendiri, Kenapa? nafkah untuk anak-anak? Kan sudah juga kemarin. Muta kita nggak jawab ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum sudah selesai. Bang, katanya di kantor sampai 1 miliar, bang, betul nggak sih, bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu, Iya. atau kita. Uang muta sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Seperti dikabarkan sebelumnya, Desta menggugat cerai Natasha Rizky karena tidak lagi sejalan dengannya. Perbedaan visi dan misi itulah yang membuat Desta menggugat istrinya. Permohonannya tidak ada permohonan, tidak ada kesepakatan, itu mereka atur sendiri. Mereka atur sendiri tentang bagaimana terburan karena kapan saja bisa, tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya mereka lebih luas, tidak tertutup. Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibunya. Karena masih anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Ditanya gimana ya belum tahu, tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Semuanya sih jelas ya, maksudnya kita hak asuh bareng-bareng semuanya sampai membesarkan anak-anak bareng, nafkah semuanya sudah ditentukan, semuanya nafkah anak, terus untuk semuanya udah ditentukan, jadi semua kesepakatan itu sudah terjadi ya, sudah disaksikan juga dengan pasangan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani. Secara diam-diam, ia mendatangi rumah orang tua mantan suaminya, Antonio Dedola di Jerman. Kedatangan artis sensasional dan kontroversial itu untuk meminta maaf lantaran merasa bersalah atas perkataan buruk dan sumpahnya yang pernah ia ucapkan terhadap ibu Antonio. Nah, gue tahu kesalahan gue pernah memaki ibunya, gitu kan. Jadi gue secara gentleman, gue datang ke kampungnya. Gentle. Ya, pokoknya gentle girl, kayak gentleman, kayak pokoknya gue tahu responsibility gue salah, gue sudah memaki ibunya, ya gue beli tiket pesawat, gue datang ke rumahnya dan gue meminta maaf. Mau itu dimaafkan, mau itu tidak dimaafkan, itu terserah sama orang tuanya. Yang penting dari lubuk hati gue sudah meminta maaf, ya udah beres, selesai. Kedatangan artis yang kerap disapa Nyai itu, dia tidak masuk ke dalam rumah orang tuanya, Antonio Dedola. Namun mantan mertuanya itu mengetahui kedatangan Niki lewat rekaman dengan menggunakan ponselnya. Seperti apa? Sebetulnya gue sempat sedih gitu, karena melihat kenyataan bahwa kehidupannya begitu sangat sederhana gitu kan. Sempat meneteskan air mata juga saat perjalanan pas ngeliat. Jadi gue tuh kan kayak nggak yakin, apa iya ini rumahnya, apa iya ini lokasi rumahnya gitu. Pas gue balik 3 kali lah gue muter gitu kan sama temen gue itu, gue lihat kayak kasihan ya gitu ya. Gue pikirnya tadinya ketika gue meminta maaf pada orang tuanya akan ada obrolan yang bisa kita obrolin. Ternyata gue nggak tahu apa yang diomongin sama si laki-laki tersebut kepada orang tuanya, sampai ya begitulah kejadiannya. Namun ada satu hal yang membuat Niki kaget saat mengetahui kondisi rumah mantan mertuanya itu. Ya, kondisi rumah Antonio tidak seperti yang ia bayangkan selama ini, yang tampak terlihat sederhana. Itu ya sempat sedih sih, kayak ya gimana? Pokoknya ya pantesan dia happy lah tinggal di sini, karena ya Di atas rata-rata. aduh besar ya ngungkapinnya, sedih. Itu bulan berapa? Sementara itu, di balik konflik retaknya hubungan Niki dan Antonio, ternyata masih menyimpan perasaan rindu di hati ibu 3 anak itu. Hal itu dibuktikan dengan ucapan permohonan maaf yang disampaikan Niki kepada Antonio. Rekaman suara Niki pun diunggah pria asal Jerman itu di sosial media. Bahkan sambil menangis, Niki mengaku jika dirinya masih mencintai Antonio. Benarkah demikian? Nikki, what do you want from me? You know, what do you want with this letter now? What do you want? I don't know what I want for you. I don't know. You want me to come back? You want me back? Do you still love me? What? I love you, you know. I love you.
I don't know.